Sejumlah program pelatihan pencegahan atau mitigasi bencana terus dioptimalkan pemerintah Kabupaten Blitar yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar sebagai langkah mitigasi perlindungan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Blitar. Disbudpar masif menggelar sosialisasi mitigasi bencana yang menyasar para pengelola cagar budaya. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kesiapsiagaan pengelola dalam mencegah maupun menghadapi suatu bencana. Pengelola, khususnya pengelola Museum Penataran, dilatih untuk memitigasi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, maupun kebakaran. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kabid Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Blitar, Agus Muntalib Setiawan, SS, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, Muhammad Ikhwan SSMA, BPBD Kabupaten Blitar, Damkar Kabupaten Blitar, dan sejumlah pengelola cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Kegiatan BIMTEK ini dibuka langsung oleh Kabid Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Blitar, Agus Muntalib Setiawan SS. Berikut liputan ABTV selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Badan Kebudayaan dan Jawa Timur, rekan kami Mas Hedi dari divisi Damkar, Kesatuan Polisi Kabupaten Blitar, Pak Jamari, untuk Pak dari BPBD Kabupaten Blitar, itu kami juga sangat terhormat Bapak Ibu dari Lembaga Kabupaten Blitar. Terima kasih lautnya dari pengelola Penataran juga Ibu dari saya sendiri tentu dengan Candi dari kawasan itu dan kita harus berkomunikasi bersama dari tentu teman-teman museum yang hari-hari bekerja di sini. Untuk kegiatan hari ini adalah sangat bermanfaat untuk kita laksanakan, melanjutkan apa yang kita lakukan kemarin pada saat kita mengadakan duduknya di depan saja di museum ini, di depan saja duduknya sama orang yang ada di sini. Pak Arianto, coba lihat yang bisa di tempat. Kemarin kita dengan acara konservasi, Pak. Jadi kalau pengetahuan awam saya itu ya bagaimana dari mitigasi. Kalau kemarin kita lebih spesifik pada konservasi koleksi dan budaya juga khususnya dari museum. Dan saya juga terima kasih dari Pak Agus Bertik, Mbak Ina, dan Pak Biskan yang bukan di sini. Kita sudah mengadakan materinya dan selama 4 hari dan juga seputar 2 hari untuk faktor materialnya. Sekarang kita mitigasi, barangkali melihat cuaca yang ada, melihat kondisi iklim yang ada, melihat tren yang sedang terjadi ada di kita. Kemarin juga kita lagi
pusing, lagi juga prihatin kaitannya dengan peristiwa yang ada di Museum Nasional ya Pak. Saya kira itu tragedi kita bersama, kita menjadi varian roda biasanya. Kejadian itu tentu tidak kita harapkan dan tidak diduga oleh siapapun, namun yang namanya mitigasi pasti nanti dijelaskan terkecil dari bapak-bapak sekalian. Tentu itu kan tiba-tiba ada peristiwa itu kan tidak ada perlu pencegahan berarti penting. Seperti di rumah kami itu berupaya dari awal itu ada banyak sambungan kabel. Itu kan barangkali juga kita biasanya pokoknya diisolasi kan selesai, tapi tidak ada itu ternyata ahli-ahlinya akan melihat beda. Jadi mungkin satu stok kotak dibebani 10 titik lampu itu kan dikabulkan, maka kalau sungai itu di balani diameter 1 meter diilangi berapa bentuk air juga akan muntah. Saya kira itu kita akan belajar teknis untuk Bapak. Ini sekilas saja, nanti kita lebih ke bagaimana museum ya. Nah, ini 10 kebudayaan, ada tulisan, manuskrip, ada sejarah, sekaligus bagaimana itu upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, pengetahuan tradisional itu bagaimana masyarakat itu mempunyai pengetahuan dan itu sering juga ke teknologi tradisional. Ya. Dan ada seni berbagai macam ya. Ada pendidikan, musik dan sebagainya. Nah, bahasa kita juga banyak sekali, penilaian dan olahraga tradisional. Ini perlu kebudayaan. Itu nanti kalau ditetapkan itu menjadi warisan budaya tak benda. Seperti keris itu sudah ditetapkan, seperti itu subha, itu kan teknologi tradisional, pengetahuan tradisional itu masuk di dalamnya. Nah ini kalau menurut undang-undang yang kebendaan atau budaya itu undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang budaya. Nah ini kita juga nanti ke museum itu peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum. Seperti saya sampaikan tadi, kebudayaan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Nah ini kayak budaya, ini teman-teman dari BPK ya, ini sudah familiar. Ini bapak ibu yang lain, ini pengetahuan. Kebetulan di sini koleksi museum adalah cagar budaya. Ada museum yang bukan cagar budaya ya, yang baru-baru saja ini bisa museum mobil ya, di Malang atau museum HP atau museum jadi museum itu tidak hanya cagar budaya tapi juga berbagai macam, bisa benda etnografi atau benda baru. Nah kalau cagar budaya ini sebenarnya kebendaan, ada benda, ada struktur bangunan, situs cagar budaya yang mempunyai nilai penting, pengetahuan kebudayaan, keagamaan, sejarah, pendidikan dan sebagainya, dan juga budaya ada wisata budaya gitu ya, itu nanti dengan proses penetapan. Nah ini di sini yang paling masterpiece apa? Koleksi yang paling langka, paling satu-satunya ada nggak? Ya, sulit juga. Ya sebenarnya itu satu-satunya itu tidak boleh itu dibawa pameran. Jadi yang dibawa itu yang duplikatnya. Jadi ini untuk menghindari kehilangan, pecah atau rusak ketika di pameran, karena ini ada satu-satunya. Pemerintah hanya punya satu kan, sangat penting ya, tidak boleh main sembarangan dibawa kemana-mana. Lanjut. Nah, ini ya, ketika dalam penyajian di ruang koleksi, contoh benda berbahan kain atau kertas, maunya preparator lagi ya, orang yang mau mensajikan tadi, wah ini udah ya, kasih sorot lampu, nah terus nanti lama bisa ya, atau juga lama-lama bisa terbakar. Nah, ini
harus tahu bagaimana sifat-sifat dari koleksi itu. Nah, ketika pemindahan itu tidak boleh asal ya, nanti jatuh pecah atau patah, kan? Kita harus tahu tekniknya. Nah, ini perlu diasuransikan, jangan sampai itu nanti rusak dan sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang kerjasama terjadi dalam pengelolaan maupun pengamanan bisa kerjasama dengan yang lainnya, dan ini sebenarnya itu maaf ya, ketika ada pencurian luar negeri ya kan, kita kerjasama dengan bea cukai. Nah, ini kita dengan kepolisian maupun lembaga penyedia pengamanan damkar ya, seperti ini ya, kita kerjasama dengan damkar, asuransi ketika koleksi itu dipamerkan harus ada asuransinya. Lanjut. Nah, sekarang polanya ada preemptif, ada kurang apa? Preventif, ada kuratif. Kalau preemptif, sebelumnya Pak. Nah, kalau preemptif itu bagaimana kita mencetak pemahaman maupun peraturan untuk orang paham ya bagaimana pengelolaan museum dan sebagainya, pentingnya itu. Nah, ini lebih ke softnya ya, soft yang lebih gitu. Itu dengan bagaimana membuat SOP, aturan-aturan, bagaimana mencetak mentalitas, itu preventif. Nanti Pak. Nah, karena preventif itu pencegahan lebih dulu ya. Itu dengan sarana pengamanan gitu ya. Bagaimana pemeliharaannya, jadi pencegahan lebih dulu Pak. Ada. Nah, kalau represif, nah itu lebih penindakan. Tidak terjadinya tindak pidana itu bagaimana kita tindak sesuai dengan prosedur hukum. Perlu diketahui bahwa Pak, kita berada di Kabupaten Blitar ini, Kabupaten Blitar itu kok ternyata banyak sekali potensi bencananya. Ya, baik jaringan berada di penataran sini, lebih-lebih yang ada di mungkin pinggir pantai selatan, apalagi yang di sebelah utara, kata tadi ini Pak di Sirah Kencong, ya, winane yang kobongan itu katut angin membuat jaringan. Lebih, sejujurnya lebih lah. Ini kocok-kocok badai mereka ini buatan nutut. Jadi mereka gini kudu minggat kan ya Pak. Ya nah itu kita perjalanan 5 jam. Perjalanan 5 jam tuh kira-kira sarapan isuk kuno di mlaku 5 jam ono sedeng wis waya sarapan naik. Kuno ngesek dulu lokasi apalagi memadamkan api. Ya alhamdulillah apinya sudah padam karena tempatnya tadi pucuk Gunung Kawi. Ya itu. Pengertian bencana itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun ulah manusia yang akhirnya bisa mengakibatkan kerugian jiwa, harta benda, maupun ekonomi maupun ya susah kan ya umpamanya ini kobong mau duit TV malah TV ini katut kobong duit sepeda motor saudara katut kobong iya nah susah ini kan perlu perlu dihibur sampai susah ya oleh jangan terus menerus gitu. Manajemen bencana itu adalah
usaha untuk bagaimana agar bencana itu dapat kita persiapkan. Namun pada kenyataannya bencana itu sulit untuk kita prediksi datangnya. Ya, walaupun misalnya gunung meletus itu ada tandanya. Ada bencana angin puting beliung itu ada tanda-tandanya, walaupun tanda-tandanya itu tidak terlalu lama dengan kejadian bencana. Namun juga ada bencana yang sama sekali tidak ada tanda-tandanya. Napa niku? Lindu. Manajemen itu tujuannya adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi semua bencana yang akan terjadi yang tidak diinginkan. Bencana itu rata-rata orang yang pengen teko. Nanging yo lek kula ningali tekan leso, kula wis cetak kan leso. Nggih. Tiang-tiang sing gandeng golek pasir tengah leso niku sok-sok keparep tekani banjir. Ngarep-arep lha iku orang belum dapat banjir lagi gini nanti pas banjir akhirnya sing keli itu gini water menekan kerugian akhirnya bukti oleh ruginya yo kan oke syukur bagi ojo ngasih anak kerugian kali ini banjir yo bene malah tekannya lebih grosok, patuh dan sebagainya nah yo ojo ngasih anak kerugian itu tujuannya manajemen bencana. Di dalam kita menghadapi bencana itu ada beberapa yang namanya pencegahan. Pencegahan itu amprih lek iso bencana iki aja ngasih terjadi. Niku pencegahan, dicegah. Nanging ya sok-sok ora mesti kena dicegah. Nggih, momene gunung-gunung amprih ora bledos. Upamane dikerukuk kerjaan kerjanya sepiro kono tanah sing longsor ku amprih gak longsor ngoten carane piye ya nek sing dituki napa blasengan ben ora longsor iki terbukan pencegahan nggih niku usahane manusia dicegah amprih boten ngapa terjadi bencana. Ya, itu pencegahan. Lek kesiapsiagaan itu mengorganisir amprih lek enek bencana itu paling tidak satu sudah siap. Ya, upamane wong arep diusekne iki sing ngusekne sapa, sing diusekne sapa, liwate ndi, parane ning ndi, niku wis enek disiapi. Niku namanya kesiapsiagaan. Nggih. Nah, lajeng sing jenenge mitigasi. Nah, mitigasi niku usaha amprih kerugiane niku ditekan seminimal mungkin. Ya, mergo bencana iki dicegah sok-sokan yo ora kena. Ya, akhirnya ya bene bencana ya mangga enek nanging aja ngasih enek korban, tidak mengurangi kerugian. Nah, ternyata bencana itu tidak hanya di pinggir pantai, tidak hanya di Gunung Kelut, tidak hanya di Sirah Kencong, tidak hanya di sungai, di mana kita berada itu ada potensi bencana. Mana kalau ruduk, enek, gempa bumi, pelapornya medun. Pelapornya medun itu enggak sah. Biasanya akhirnya kretek, beruang. Nah, panjenengan kudu siap-siap nih. Pas. Nah, kadang-kadang juga di tempat kita berada, ya mungkin setiap hari kegiatannya yang banyak di mana setiap hari 24 jam itu. Ya di rumah, di sawah,
Jadi panjang berkait, ya di mana saja panjang berada, di situ ada potensi bencana. Kemudian setelah gempa reda, panjenengan juga tempat tinggi September ketika ada gempa, panjenengan siap terus boleh dan sing aman. Gempa. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya. Kita mengadakan kegiatan konservasi, koleksi, museum, dan juga cagar budaya di Kabupaten Blitar. Yang kemarin kita berlangsung 4 hari, dan hari ini berlanjut dengan mitigasi yang kita hari ini juga mengundang unsur yang sama, namun ada tambahan dari yang bersifat kawasan, karena bencana itu bersifat kawasan juga selain yang spesifik di tempat museum. Kita juga ada dari pengelola kolam renang, dari pengelola situs Syekh Subakir, juga kami mengundang teman-teman dari kantor dan Jupel yang ada di Kabupaten Blitar, karena mereka juga tentu harus sangat tahu tentang apa tindakan ketika ada bencana di situs yang mereka pelihara gitu ya. Dan maksud kita adalah itu tentu bagian dari pelindungan dan pemeliharaan. Kita mengadakan konservasi dan mitigasi agar juga kita bisa melaksanakan amanah undang-undang untuk perlindungan maupun pelestariannya, pemeliharaannya, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Hari ini alhamdulillah narasumber kita bisa hadir dari mitra kita, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur di Mojokerto. Hadir Pak Ikhwan selaku yang divisi pelindungan di sana. Juga kita hadirkan dari teman-teman kita di BPBD dan Satpol PP dan Damkar. Nah, ini sangat lengkap ya ilmunya, karena jenis bencana juga banyak, dan ini harus kita sikapi semuanya. Saya kira itu. Jadi penting ya Pak, mitigasi bencana ini diterapkan di wisata. Sangat penting karena memang bagian dari rangkaian tugas kita di sini tidak hanya memanfaatkan atau kita menjual tanda petik ya, tapi juga harus ada melindungi. Karena kalau tidak dilindungi tentu, apalagi ini cagar budaya, apalagi ini peninggalan leluhur yang harus tetap utuh gitu ya. Nah kemarin kita detail seperti bagaimana melihara batu, melihara jenis koleksi kayu, bagaimana koleksi koin, logam, itu memang beda-beda caranya, makanya perlu ahlinya. Nanti sudah kita lakukan kemarin di konservasi. Nah, yang terkait dengan yang seperti pembakaran juga iklim yang ekstrim begini tentu harus ada antisipasi. Nah, antisipasi tentu ilmu bagaimana mengantisipasi, bagaimana menindak ketika ada peristiwa itu penting sekali agar tidak ada risiko besar atau membesar untuk kejadian yang menimpa tempat kita ya, seperti di museum kita ini. Harapan untuk para peserta, Pak? Harapannya untuk para peserta? Tentu mereka tahu ilmunya, sangat mengenal tentang bagaimana memitigasi dan bisa menindak atau melakukan tindakan awal sebelum ada. Kita tentu ada di backup dari teman-teman yang mengampu di kebencanaan ya, dalam ini di BPBD maupun di Damkar. Apalagi mau musim penghujan ini juga rentan juga. Rentannya sambungan kabel listrik yang di rumah, antara rumah baru sama rumah lama itu juga rentan. Minimal 10 tahun itu jaringan atas itu harus dicek. Jaringan kabel listrik yang full itu harus dicek. Itu juga rentan karena pemakaian kita tidak tahu, panas juga pasti. Kalau non kebakaran
Januari sampai saat ini 130 kali kejadian yang bisa kami tangani. Seperti yang diaturkan Pak Agus tadi, ngapunten jenengan semua juga sudah punya anak, ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Tolong disikapi, dilihat kesehariannya tingkah laku anak kita, adik-adik kita. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan kejadian seperti ini pasti terulang. Pergaulan, contohnya yang pernah kami alami, ngapunten sangat, anak-anak pasang cincin di Kemanguluan. Pernah kami alami. Itu pas ulang tahunnya Dakar 3 tahun lalu Mas ya. 3 tahun lalu. Datang ke kantor suruh melepas cincin di Kemanguluan, terus diberi nonton itu. Sing salah sing masang apa sing lepas? Keliru lagi, itu hilang terus ribut. Itu. Yang kedua, nanti akan kami share kontak person kami, bisa dihubungi sewaktu-waktu melalui 112 itu juga bisa, bebas pulsa. Call center kami nanti akan bisa di situ. Monggo silakan dicatat. Kami bisa dihubungi sewaktu-waktu 24 jam. Betul usah mikir biaya dan lain sebagainya. Kami sudah dibiayai sama pemerintah. Banyak evakuasi yang sudah kami lakukan. Terakhir kami sapi di pojok kemarin dari Cemat. Yang Lego udah aman lah. Tapi Lego pernah evakuasi kucing. Tapi yang laporan anak SMP. Ketika kami hubungi di sekolahan, wah, tidak temui. Saya sudah sampai lokasi. Saya sudah sampai lokasi di daerah Modangan, Karanganyar itu, kebunnya Heri itu. Saya sudah sampai situ. Kami ngomong, Pak saya sekolah. Lihat kucingnya di mana? Di atap. Dicari tidak temu. Tidak ditanggapi, masuknya di 112. Makanya kan nomor kita ya boleh disimpan, tapi tolong dikasihkan ke yang berhenti berkomentar. Gitu. Yang saya katakan, kami sudah 3 kali di prank. Tidak dekat, Wonodadi sekali, Sanan Kulon sekali. Ya, kebakaran. Yang pagi Wonodadi Laka Air, prank. Itu nama sateng. Sore kebakaran, di prank juga. Makanya sering ketika saya berangkat saya pasti komunikasi dengan muspika setempat karena itu memastikan apakah betul A1 atau tidak kejadian tersebut. Biasanya kami seperti itu untuk informasi-informasi keakuratan kami bekerjasama dengan muspika maupun relawan. Biasanya relawan kami untuk bantuan pengondisian situasi kondisi di lokasi sekitar itu, entah itu mencari bantuan air untuk lokasi pengambilan air di mana yang terdekat, itu kita komunikasi dengan teman-teman relawan. Jadi nanti di sini diterangkan sama Kadin, kita praktek di dalam ruangan ini, setelah itu praktek di luar. Bukan usah takut, tak usah khawatir. Fokus masalah lo memiliki, bumi ya. Kita usahakan nanti bisa praktek semuanya, karena mau tidak mau keterkaitan gas ini melekat di rumahnya panjenengan. Biar tidak kumuh daripada buat status saja ada kejadian di foto, video buat status. Tidak ada yang laporan petugas, contohnya sampai kemarin. Yang itu sampai kemarin 1 jam kami baru mengetahui. Karena dari updatean follow di IG, di status, nah itu kami langsung komunikasi dengan Polsek Kesampen bahwa benar itu terjadi kebakaran. Nah, akhirnya kami memberangkatkan 15 unit dari kabupaten kota sekitar mendatangkan. Kami sudah ada MOU dengan kabupaten kota seluruh Indonesia,
Apabila terjadi kebakaran, hukumnya wajib saling membantu. Karena api itu 3 menit rata, tidak bisa disemayani. Contohnya seperti kandang ayam yang di Karangrejo kemarin, tidak ada 5 menit, padahal api harus berangkat dari kota. Kalau panjenengan bisa memadamkan sendiri, alhamdulillah, saya berterima kasih banyak. Cara tempuh saya pengaruh, apalagi musim tebu. Di sini jalurnya jalur pasir. Mau saya pressure pasti terguling kendaraannya sana. Karena saya maaf 2018 silam saya pernah kejadian di sini berbalik di bawah pasar di jembatan pasar Penataran. Itu efek orang nyebrang atau jalan kami harus pengiriman mendadak membawa air 4.000 liter. Pengalaman kemarin Museum Nasional, ya, itu kemarin kan juga gitu. Ukuran pasti itu luas sekali lah, luas sekali. Kok bisa habis sampai 1 gedung? Karena kenapa? Di dalamnya ada bahan yang udah terbakar. Menurut polisi keterangannya, katanya itu mulai muncul dari mes karyawannya di belakang buat bangun itu, katanya dari belakang bisa merembet. Terus sekali juga menyepelekan kebakarannya gedung A kok bisa ke gedung B, bisa. Karena kenapa? Teori radiasi, pernah tahu? Panas dari satu titik ke titik lain tersampaikan, bisa jadi seperti itu. Klasifikasi yang tepat, kita pemadamannya tepat, bisa memperkecil kerugian, bisa memperkecil kerugian. Contohnya ini klasifikasi A. Kalau klasifikasi A menurut gambar tipenya apa? Kayu. Kalau kayu berarti benda apa? Benda padat. Benda padat ini untuk pemadamannya bisa menggunakan air langsung, bisa itu air langsung. Ada kebakaran kayu yang bisa tertangani, siram air, selesai. Beda kalau tipe B. Tipe B ini tipe apa? Minyak, bahan bakar minyak. Kalau minyak disiram air, apinya jadi besar atau jadi kecil? Besar. Jadi besar. Kenapa? Karena minyak dan air nggak pernah bersatu, Pak. Jadi harus ada tambahannya. Kalau boleh pakai air, caranya apa? Ditambahi deterjen sampai munduknya itu campur ke air baru disiramkan, bisa itu. Kalau punya alat pemadam api, minta tolong Pak, di sini ada aparatnya, minta tolong diambil ke sini Pak. Ada apar itu ada yang buat madamkan jenis tipe B ini. Apar seperti ini. Ini yang isinya foam. Di foam itu busa, isinya di dalamnya busa, bisa. Itu tipe B. Kalau yang ini kebetulan ini isinya dry chemical powder, isinya powder. Biasanya kalau yang jenis ini bisa untuk semua jenis kebakaran. Tapi jeleknya ini sekali pakai, sekali kunci terbuka, habis ngisi. Jeleknya itu dia lebih efektif digunakan di titik api langsung ke titik api bisa digunakan. Kalau dia nyemprot
nggak ke titik api ya nggak mati api. Kalau bom tadi disemprotkan cairan dicampur sama minyak tadi padam. Tipenya tipe pendinginan. Jadi suhunya didinginkan dengan ditutupi pakai bom tadi. Oke, tipe B, sekarang tipe C. Tipe gas. Pasti orang kan gambarnya pasti gambar seperti ini apa gas. Padahal ini yang C itu listrik. Kenapa gambar gas kompor listrik? Ya, tipe listrik. Kalau tipe listrik itu penanganannya pakai apa? Sikring dilepas. Itu kalau kebakaran di listrik, nggak boleh langsung disiram pakai air. Langsung terus. Cara penanganannya gampang. Kebakaran di kabel listrik. Pertama dilakukan matikan sikring atau ceklek yang di depan itu. Matikan. Kalau masih muncul api, kadang kan masih terbakar. Bagaimana kalau masih muncul api, Pak? Gampang. Ambil tepung. Di rumah ada toh tepung? Diupayakan ada. Enggak gitu pasir. Pasir aja diambil, ditutupkan. Oke, diambil. Ya. Kalau sudah dipastikan nggak ada aliran listrik, boleh ditutupi pakai kain. Oke, saya awal dari atas. Dari atas ini namanya tuas, tuas apar. Gunanya apa, Pak? Ini buat menekan, buat keluarkan isinya. Yang kedua, handle. Ini handle gunanya buat apa, Pak? Buat bawa aparnya. Jadi kalau aparnya posisinya di sini, dibawa ke sana. Megangnya bukan yang atas, megangnya yang bawah. Kunci, ini yang saya bicarakan tadi. Kunci ini kalau sekali dia ditarik keluar itu harus isi ulang. Kenapa? Dia itu kunci buat kuncian buat keluar tekanannya. Jadi sekali pakai habis gak habis. Kalau yang ini ada jenis yang tadi saya ceritakan itu ada jenis karbon dioksida. Karbon dioksida itu tabungnya yang ini. Itu isinya gas CO2. Kalau CO2 yang CO2 itu kalau sekali kuncinya dibuka itu bisa disimpan lagi. Kalau ini sekali pakai kuncian. Oke. Selanjutnya ada manometer atau pemeriksa tekanan. Gunanya buat apa, Pak? Di sini juga sering dicek guys, yang ini tekanannya. Buatan pernah. Buatan pernah. Alhamdulillah. Kita berdoa saja, Pak, jangan terjadi apa-apa gitu aja, Pak. Tujuannya buat apa, Pak? Ini ada dua indikator, yang satu merah, yang satu hijau. Kalau yang merah berarti tekanannya nggak ada, isinya ada. Kalau yang hijau berarti aparat ini ready. Masa kadaluarsanya ini 2 tahun. Kalau benar penyimpanannya, kalau salah ya bisa kurang dari itu. Cara pemeriksaannya yang penting berapa lama, Pak? Kalau bisa sebulan sekali. Ini ada kartu periksanya, anunya di sini ada bulan ini periksa oleh ini keadaan gini. Yang baik atau kurang tekanan atau benar bisa segera dilaporkan. Selanjutnya ada bagian tabungnya. Cara pemakaian, minta tolong Mas, itu dipraktekkan. Jadi mengambil, jadi kan mesinnya digantung ya, benar digantung ya. Kita ambil, oke, kita taruh ke posisi kebakaran atau ada api itu dari jaraknya itu 5 meter, ditaruh di lantai. Dah, setelah itu jongkok, dipegang leher tabung, jangan dipegang handle dan tuasnya, karena kita mau lepas kuncinya. Kalau dipegang tuasnya sama handle, ongkok-ongkokan, Pak, nggak bisa keluar. Jadi harus dipegang tabungnya atau lehernya, ditarik kuncinya, dah, tarik, diangkat, dijinjing apanya? Handle-nya, jangan tuasnya, handle-nya. Setelah itu dipegang nozzle-nya atau selangnya. Cara pegangnya juga harus di ujung ya, di paling ujung, jangan di pangkal. Kenapa? Karena dia isinya bertekanan. Nanti kalau jenengan terus kita semprotkan dengan cara digoyang kiri kanan pelan-pelan sampai apinya ada. Oke. Nih. Benar nama benar. Ini
gasnya api gini sebenarnya nggak panas Pak. Nggak panas. Yang panas tuh apinya, gasnya nggak panas. Mau bukti Pak, monggo sini Pak, satu Pak. Monggo Pak, siap. Ini sinten tuh ada ini monggo. Ini nggak panas, jenengan coba pegang depannya. Panas nopo boten? Nah, sebenarnya matikan tadi dilepas. Nah, sebenarnya regulatornya. Oke, terkait tabung gas meledak, tabung gas meledak. Itu sebenarnya berita yang dibesar-besarkan. Seperti yang saya ceritakan tadi, yang meledak itu adalah gas yang bocor di ruangan tertutup, terus ada percikan api. Jadi ini pernah kejadian dulu di Surabaya itu ada rumah tangga, nggak tahu ada kebocoran. Kalau di Surabaya kan rumahnya dempet-dempet seperti rumah perumahan itu. Ada kebocoran gas, tahu dia kebocoran gas, tapi nggak bilang pembantunya. Oke, baunya menyengat, pembantunya itu simple, peteng kan Pak, nggak gelap, datang ke rumah, ngurupnya lampu Pak, jam. Karena kenapa? Karena terkontaminasi di ruangan itu. Seandainya itu tidak di situ, bisa keluar gasnya, nggak mungkin meledak. Meledaknya itu tabungnya meledak atau bagaimana? Enggak, tabung ini kuat ini. Kita memegangnya sudah dapat minum panas supaya kita terhindar dari panas. Kemudian kira-kira pas tadi matanya langsung saja. Bila kita menemui teknik pertama, kita ambil, kita tutupi dulu tangan dengan melihat arah mata angin. Jadi kita harus membelakangi dulu kalau memang ini ya. Habis itu perlahan taruh, ditutup. Dilempar nih Pak, jangan dilempar Pak. Nggak apa-apa. Ke depan pelan-pelan, ditutup, jangan dilempar. Dipupuk dulu Pak. Nah. Pelan mati terus, taruh pelan-pelan Mas, taruh pelan. Nah, pastikan tertutup sempurna. Oke. Habis. Cek tekanan kalau memang sudah seperti ini. Jadi harus pasti pastikan pada ini tekan, harus terus tekan. Satu taruh kiri pelan.